A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan kepada Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul di majelis yang terhormat dan mulia ini. Insyaallah Allah jadikan majelis kita di majelis yang barokah. Dengan niat kita beriktikaf di masjid ini, Allah SWT mengirimkan malaikatnya untuk mengistighfari dosa-dosa kita. Juga ikan-ikan yang di lautan mengistighfari dosa-dosa kita. Semut yang juga ada di lubangnya juga insya Allah mengistighfari dosa kita. Kita akan pelajari ilmu yang paling istimewa, yaitu ilmu akidah. Karena orang kalau akidahnya nggak beres, sholatnya beres nggak diterima. Orang kalau akidahnya beres, sholatnya nggak beres, masih ada kesempatan masuk surga. Nah, kira-kira begitu. Ada orang akidahnya nggak beres, keliru lah dia dalam masalah akidah itu, masalah pokok akidah. Sholat, puasa, zakat, haji yang nggak ada yang diterima. Ada orang akidahnya beres, totally, sempurna deh, keyakinannya bagus. Dia sholatnya berantakan. Itu masih ada kemungkinan dia diterima selama dia meyakini bahwa sholat itu wajib. Kalau dia meyakini sholat itu nggak wajib, ya meskipun dia sholat tetap aja masuk neraka gitu. Jadi ini adalah asyraful ulum, jadi ilmu yang paling istimewa. Dan kita ini di dalam berakidah punya jalur. Untuk sampai kepada Nabi SAW itu butuh jalur yang namanya sanad. Para ulama sepanjang zaman menuliskan kitab-kitab, semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mulai kitab yang paling ringan, kitab yang tidak disertakan dalil, sampai kitab-kitab yang pasti disertakan dalil beserta analisanya gitu. Jadi ada kitab yang ringan dalam akidah, contohnya Aqidatul Awam, itu hanya berisi 57 bait syair ya, sedikit. Tapi kalau disyarah bisa ratusan halaman. Ada di atas itu mungkin syarahnya Jalul Afham, di atas itu mungkin Kifayatul Awam. Jadi mulai dari yang tipis sampai yang tebal, sampai 8 jilid, sampai 11 jilid itu ada. Nah, kita akan mulai dari yang paling ringan. Namun saya akan berikan penjelasan yang insyaallah merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama ya. Kita akan mulai membaca kitab Aqidatul Awam. Jadi sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, akidah itu adalah sesuatu yang mengikat hati manusia dengan ikatan yang kuat. Kalau ikatannya itu lemah, tidak dinamakan akidah. Jadi akidah itu harus kuat, ya, harus menancap di dalam hati manusia. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa pembahasan di dalam ilmu akidah ini meliputi 3 hal. Yang pertama disebut ilahiyat atau ketuhanan. Yang kedua disebut nubuat, kenabian. Yang ketiga kita sebut dengan sam'iyat atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib selain daripada ketuhanan dan kenabian tadi. Misalkan para malaikat, kitab Allah, hari kiamat, termasuk di dalamnya Dajjal dan Imam Mahdi, itu semua masuk ke dalam pembahasan sam'iyat. 3 bab ini harus kita pahami. Dan minimum requirements yang disyaratkan para ulama, kita mengetahui dalil umumnya.
Dalil umum ini cukup sederhana, yang penting kita cukup tahu saja, yakin. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, tidak boleh kita ikut-ikutan di dalam perkara akidah ini. Jadi metode kita untuk berakidah ini mengikuti metodologi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Asy'ari. Seorang imam yang lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah, yang sanadnya bersambung kepada Imam Zakaria As-Saji, hafal 100.000 hadis. Imam Zakaria As-Saji belajar dari Al-Imam Al-Muzani, murid daripada Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani hafal 400.000 hadis. Muridnya Imam Syafi'i juga minimal hafal 400.000 hadis. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, minimal beliau hafal 400.000 hadis. Imam Malik belajar dari Nafi' belajar dari Abdullah ibn Umar belajar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi penisbatan kita kalau ditanya akidahnya apa? Ya akidah Rasulullah melalui jalur Imam Asy'ari. Jalurnya ada. Kebanyakan orang ini mungkin nggak tahu siapa Imam Asy'ari, kok baru dengar gitu. Ya. Ini karena kurangnya pengajaran di masjid-masjid dan juga di beberapa perkantoran yang saya lihat, sehingga nama Imam Asy'ari ini kabur. Kita tidak tahu bahwasanya ada seorang imam yang sangat istimewa dan luar biasa. Saya sudah memberikan kajian tentang Imam Asy'ari 2 tahun yang lalu ketika diundang oleh PCNU Bremen di Jerman. Kemudian juga tadi di majelis kami juga membahas hal yang sama. Jadi tinggal Anda klik di YouTube Majelis Fatimah Karimah, di situ ada video yang berjudul Mengapa Aku Berakidah Asy'ari. Namun saya tidak ingin bahas itu di sini. Intinya Imam Asy'ari itu sangat keren. Nisbat Asy'ari itu sangat keren karena dipuji langsung oleh Nabi Muhammad dalam 2 hadis Bukhari dan 1 riwayat Al-Imam Al-Hakim ketika menafsiri surat di dalam Al-Quran. Nah, silahkan yang penasaran siapa itu Imam Asy'ari, dicek di YouTube Majelis Fatimah Karimah. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala abda'u bismillahirrahmani. Aku mulakan dengan nama Allah Ar-Rahman. Allah ini definisinya al-ma'budu bihaq, zat satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah. Jadi kalau ada yang menanyakan Allah itu artinya apa, secara bahasa yang membuat takjub, Allah yu'allihu ta'lihan, itu artinya membuat bingung, membuat takjub. Allah artinya satu-satunya zat yang wajib untuk kita sembah. Ar-Rahman ini artinya Allah Maha memberi rahmat kepada orang muslim, mukmin maupun non-muslim dan non-mukmin. Orang yang sholat diberi rahmat, orang yang tidak sholat diberi rahmat di dunia. Jadi kalau ada anak bertanya, kenapa tetangga kita nggak sholat tapi duitnya lebih banyak? Maka jawab, karena Allah itu Ar-Rahman. Ketika Allah memberikan nafas, memberikan udara, tidak pandang muslim ataupun non-muslim. Begitu juga ketika Allah memberikan kekayaan atau memelaratkan seseorang, itu tidak pandang muslim atau non-muslim. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan 2 sifat utama Jalal yang agung, bahwa Allah ini tidak bisa diatur sama kita. Karena kita sholat, kita berhak mendapatkan segala bentuk harta. Gak begitu cara mainnya. Maka ketika ada orang sholat rajin dia, khusyuk, ya terlintas dalam hatinya, mengapa saya ini miskin dan sebagainya, sementara Allah belum menakdirkan itu bagi dirinya. Maka salah satu tafsiran kehidupannya adalah Allah sedang bertajalli dengan sifat Jalal. Saya Al-Qabid, yang menahan gitu. Begitu juga pada saat dia melihat tetangganya yang enggak sholat kaya, maka di situ Allah bertajalli dengan sifat Jamal, indah. Allah itu Al-Basit. Oh iya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi sungguhnya Allah yang memberi hidayah. Nabi Muhammad
ditajallikan dengan sifat jalal ketika Abu Lahab ini tidak beriman. Padahal Abu Lahab adalah figur paman yang menyaksikan Nabi dari ketika sebelum lahir sampai lahir, sampai besar. Segala bentuk peristiwa yang terjadi dalam hidup Nabi Muhammad SAW disaksikan sama beliau. Tapi orang pertama yang menentang Nabi Muhammad ya Abu Lahab. Ini Allah sedang bertajalli dengan sifat jalal. Saya ini al-qabid, saya menahan. Begitu juga ketika ada sahabat Nabi yang tadinya jahat tiba-tiba berubah jadi baik, seperti Sayyidina Umar, itu al-basit. Allah sedang bertajalli dengan sifat jamalnya. Nah, Ar-Rahman ini khasul ismi amul ma'na. Namanya khusus hanya bagi Allah, tidak boleh siapapun dinamakan Rahman. Makanya kalau kita lihat nama-nama yang masyhur itu Abdurrahman, bukan Rahman secara singular, berdiri sendiri nggak boleh. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa birrahimi daimil ihsani, dan Ar-Rahim yang maha berkelanjutan kebaikannya. Ar-Rahim ini kebalik. Kalau Ar-Rahman itu khusus bagi Allah, Rahim ini nama yang umum tapi sifatnya khusus. Kalau Rahman namanya khusus hanya bagi Allah tapi sifatnya umum. Yashmal al-mu'min wal kafir, melingkupi mukmin dan kafir. Tapi kalau Ar-Rahim dibalik, Pak. Ar-Rahim itu amul ismi khasul ma'na. Orang boleh namanya Rahim dan dipanggil Rahim. Rahimuddin boleh, atau secara berdiri sendiri istiqlal Rahim, nah, boleh, enggak apa-apa. Pak Rahim gitu enggak apa-apa. Tapi kalau Pak Rahman lebih baik jangan. Ya. Karena menunjukkan kita enggak paham. Tapi kalau misalkan ada orang manggil orang lain Pak Rahman, jangan langsung dimarahi karena dia enggak paham itu. Itu sudah terlampau berlari bersama kebiasaan. Ya, nama ayah saya Abdurrahman, sering dipanggilnya Pak Rahman. Nah, itu orang kadang tidak paham. Tapi kalau Rahim boleh. Maknanya khusus. Kalau tadi Ar-Rahman adalah bagaimana Allah merahmati muslim dan non-muslim, kalau Rahim Allah hanya merahmati orang beriman di hari kiamat. Jadi itu jawaban sederhana mengapa ada orang sholat masih miskin, ada orang nggak sholat kaya. Karena Allah itu Ar-Rahman. Ya udah nggak usah jauh-jauh, Nabi Muhammad SAW bagaimana kehidupan beliau itu. Ya, beliau memilih untuk miskin, ya, bukan miskin by design, tapi beliau itu memang memilih untuk hidup miskin. Itu beliau mampu. Utitu mafatih khazainil ardi, saya diberikan kunci harta-harta terpendam di dalam bumi. Ya, jangankan nikel, ya, harta korun aja kalau Nabi mau keluar. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ini bait pertama. Aku memulakan dengan nama Allah yang zat yang wajib untuk kita sembah, Ar-Rahman, yang memberikan rahmat kepada muslim dan non-muslim di dunia, dan juga Ar-Rahim, yaitu zat yang memberikan rahmat hanya kepada orang beriman di akhirat. Daimil ihsan, yang kebaikannya selalu berlanjut. Kebaikan yang selalu berlanjut ini, kalau kita perhatikan, ya, saya gerak-gerakan ini terjadi terus penciptaan ini, Pak. Nih, ya. Jadi jangan dianggap ini dibikin terus Allah tinggal. Enggak begitu cara mainnya. Cara mainnya adalah Allah itu penciptaannya terus berkesinambungan. Setiap gerakan, nih, saya bergerak gini. Cuma kita aja nggak bisa ngelihat gitu. Terjadi setiap pergerakan itu Allah menciptakan itu, daimil ihsan. Yang menjaga tubuh kita nggak hancur dan lebur, yang menjaga perut kita ini usus dan lambungnya tidak pecah karena kita kebanyakan makan nasi, itu adalah Allah Rabbul Alamin, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu bait pertama. Bait kedua, falhamdulillahil qadimil awwali, maka segala puji hanya bagi Allah. Jadi pujian ini boleh dalam kategori kita senang, boleh dalam kategori kita kurang senang. Kalau senang kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna seluruh hal-hal yang baik.
Kalau kita lagi tertimpa hal yang kurang menyenangkan, kita juga bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dari cara menjawab saudara kita itu, kita bisa tahu sebenarnya dia dalam keadaan yang seperti apa. Atau kalau kita mau memberitahu keadaan kita pada saudara kita, wah, bagaimana keadaanmu? Jangan jawab, wah, parah keadaan saya. Jangan jawab alhamdulillah ala kulli hal. Maka saudara kita pasti akan ngeh, oh iya, ini saudara saya berarti lagi kurang baik, ya. Falhamdulillahil qadimil awwali. Al-qadim artinya zat yang eksistensinya ada terlebih dahulu, yang tidak pernah mengalami ketiadaan. Beda sama kita. Jadi yang qadim ini cuma satu, yaitu Allah. Kalau pulpen ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Pernah nggak ada. Nah, kalau pernah nggak ada, itu nggak bisa jadi Tuhan. Nah, begitu kira-kira. Nah, Al-Qadim ini selalu ada, sebelum ada waktu, sebelum ada tempat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena paradoks nanti. Kalau Allah dikatakan bertempat di Arsy, dan kita memberikan sebuah aksioma yang dipaksakan, bahwa aksioma itu sesuatu yang katanya nggak bisa ditolak akal, ya. Bahwa segala sesuatu yang ada itu harus bertempat, dan Allah itu bertempat. Maka kita tanya, duluan mana, Allah atau tempat? Itu orang sudah bingung, nggak bisa jawab. Kalau dia jawab duluan Allah, berarti Allah tidak butuh tempat, selesai urusan. Berarti batallah keyakinan dia kalau Allah duduk. Kalau dia jawab Allah itu bersama tempat, langsung bersama tempat, berarti syirik. Kenapa? Karena walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang seimbang. Kalau dia jawab tempat itu ada setelah Allah, kemudian Allah berpindah, ini seperti anak kos jadinya, pindah tempat. Buat apa Allah dari keadaan yang sempurna kemudian menuju keadaan yang tidak sempurna seperti makhluknya? Mustahil. Itu aksiom yang nggak bisa diterima, dan sumbernya hadis Nabi. Nanti kita akan bahas pada saat kita bahas sifat 20 ini, teaser aja. Ya, bait awal, ya. Jadi segala puji bagi Allah yang adanya selalu dahulu. Al-awwal, yang pertama. Wal akhiril baqi bila tahawuli, yang maha akhir dan maha kekal tanpa perubahan. Nah, ini kelihatannya Pak, ringkas sekali ya. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, enggak sampai 5 detik. Tapi ini meringkas sebenarnya, meringkas segala sesuatu yang wajib kita ketahui bagi Allah. Akhir, kekal, tidak berubah. Kalimat tidak berubah ini Pak, ini adalah konklusi daripada ratusan kitab ulama ketika mereka berdebat tentang makhluk. Jadi kalau misalkan sesuatu itu berubah, selesai, udah makhluk dia itu. Contoh perubahan apa? Dari nggak ada menjadi ada, dari pendek menjadi panjang, dari panjang menjadi pendek, pintar menjadi bodoh, bodoh menjadi pintar, pintar tambah pintar, bodoh tambah bodoh. Segala sesuatu yang berubah itu sudah tidak mungkin jadi Tuhan, selesai. Pindah dari atas ke bawah, nggak mungkin jadi Tuhan. Pindah dari bawah ke atas, nggak mungkin jadi Tuhan. Karena perpindahan itu adalah sebuah perubahan. Maka kita tidak terima kalau Tuhan itu bisa berubah bentuk jadi manusia. Kita tidak terima Tuhan itu bisa berubah bentuk jadi gajah. Kita tidak terima Tuhan itu bisa berubah jadi anak kecil, atau jadi pria berjenggot berambut panjang. Kita tidak terima, alasan kredo kita nggak terima, Tuhan saya Allah tidak mungkin berubah. Karena namanya Tuhan itu pasti telah sempurna, dan sesuatu yang sempurna tidak mungkin berubah. Titik. Sederhana kelihatannya kan? Tapi ini inti daripada keyakinan umat Islam. Taib. Sekarang kita masuk ke bait ketiga. Tsumma sholatu, kemudian sholawat wassalamu dan salam sarmada, keduanya kekal. Sholawat ini artinya ad-du'a bi khair, secara bahasa doa yang baik. Sholat itu singular, sholatan itu dua, kalau lebih dari dua itu namanya sholawat. Jadi kita sholat itu doa, secara bahasa doa yang baik. Tapi dalam konteks ini, sholawat
kepada Nabi kalau berasal dari Allah itu namanya rahmat. Kalau sholawat dari malaikat itu namanya istighfar. Kalau sholawat berasal dari kita manusia dan jin itu namanya doa. Jadi Allah bersolawat, Allah merahmati Nabi. Malaikat bersolawat, malaikat mengistighfari Nabi yang tidak punya dosa. Ya, ibaratnya orang sudah kaya dikasih hadiah gitu ya. Mobil nggak pernah dipakai tapi dicuci, dilap terus gitu. Jadi jangan indikatornya adalah kalau sering dicuci kotor, enggak. Kemudian jangan indikatornya kalau sering diberi miskin. Kita ini yang lebih butuh istighfar dari malaikat ketimbang Rasulullah. Tapi Allah ciptakan malaikat untuk beristighfar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kita doa. Nah, kalau kita bersolawat kepada Nabi dalam keadaan kita lalai, semisal begini ya. Saya lagi beres-beres, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lagi begini gitu ya. Nah, itu pahalanya saya dapat 10 sholawat dari Allah. Allah rahmati saya 10 kali. Allah ampuni dosa saya 10 dosa. Dan Allah angkat derajat saya 10 derajat. Itu kalau sambil leha-leha. Kalau kita sholawatnya tidak leha-leha, sholawatnya connect antara kita dengan Nabi Muhammad, hati kita nyambung sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu pahalanya cuma Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Jadi bagus mana Bib? 1000 kali sholawat tidak fokus atau 10 kali sholawat fokus? Jawabannya 10 kali fokus. Tapi kenapa kok 1000 itu menjadi istimewa? Ya namanya angka itu tetap aja ada fadilahnya. Hatam Quran belasan kali tapi nggak paham, tetap aja dapat fadilah membaca Al-Quran. Semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu, keselamatan. Jadi kita mendoakan Nabi ini dirahmati oleh Allah, kita mendoakan Nabi diistighfari malaikat dan mendapatkan salam, keselamatan, kesejahteraan, sarmada selalu abadi. Ala Nabi, kepada seorang Nabi. Nabi ini asal katanya naba. Naba itu artinya al-khobar, kabar-kabar. Atau tabligh, menyampaikan, naba. Ya. Maksudnya an-Nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi man qad wahada, yang terbaik yang bertauhid. Nabi ini secara syariat hanya diutus dalam bentuk orang laki. Tidak ada Nabi diutus dalam bentuk perempuan. Salah satu hikmah adalah perempuan itu punya masa menstruasi. Kalau nabinya haid, nanti masjid kosong. Nah, ada yang taklim, ilmu tidak tersampaikan. Maka akhirnya ya Allah tentukan Nabi itu dari kalangan orang laki-laki merdeka. Secara fisik sempurna. Jangan kita jauh-jauh bayangin Nabi Muhammad. Bayangkan saja ketemu sama Nabi Musa lah. Ya. Itu sudah seganteng-gantengnya orang. Nabi Isa seganteng-gantengnya orang. Dan Nabi Muhammad itu seperti Nabi Yusuf dikali 2. Jadi ketampanan manusia kalau dikumpulkan semua yang paling tampan baru jadi satu Nabi Yusuf. Jadi butuh 2 kehidupan dari awal sampai akhir. 2 Nabi Adam dan 2 Nabi Isa untuk bisa mencetak satu Muhammad SAW. Ini perumpamaan saja, saking istimewanya Nabi. Tapi kenapa kok nggak ada yang mengiris-ngiris? Sementara kalau ketemu Nabi Yusuf itu mengiris-ngiris. Ini kan pertanyaan ya. Siapa itu? Oh, TV, Masya Allah. Sudah adzan atau gimana? Belum. Oh, ya udah. Kaget saya. Kok cepat sekali om, baru juga duduk sudah adzan Isya. Ya Allah. Ya, masih lama ya? Masih lama ini. Harusnya masih 17 menit lagi ini. Taib, ya. Jadi Nabi itu tidak mungkin perempuan dalam syariat. Tapi bisa saja secara kekuasaan Allah itu menciptakan Nabi perempuan, bisa. Jadi kita jangan bilang Nabi itu mustahil perempuan. Nah, kita bagusnya bilang Nabi itu mustahil perempuan secara syariat, bukan secara hukum akal. Kalau hukum akal Nabi itu ya begini.
Apa susahnya bagi Allah menciptakan jin untuk jadi nabi? Bisa. Menciptakan malaikat untuk jadi bisa, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memilih. Jadi yang harus kita pahami begini, Pak. Antara kekuasaan sama keinginan Allah ini kita tidak bisa salah tafsir. Contoh, Allah mampu kan menjadikan gelas ini 5 cm lebih tinggi. Tapi Allah berkehendak gelas ini segini aja tingginya gitu. Jadi kalau kita doa terus gak dikabul atau belum dikabul, selain kita dalam ranah tasawuf harus introspeksi, mungkin ada barang haram, mungkin kita nggak beradab, doanya pakai celana dalam doang, nggak beradab, beretika, nggak suci ya. Selain itulah kita. Cuma kita harus paham gitu. Yang kita minta ini mau ngasih atau enggak itu urusan dia gitu. Yang kita minta ini kita nggak bisa paksa, jangan salah gitu. Minta boleh, ngemis boleh, tapi jangan mengatur. Oh harus dikabulkan, aduh, jangan. Ya Allah ini terlalu dikdaya untuk diatur. Serem. Harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga harus punya rasa harap kepada Allah. Jadi harus ada takutnya kita sama Allah ini. Kita diminta untuk berdoa, ya kita berdoa. Harusnya begini. Saya bersyukur sudah engkau takdirkan untuk berdoa. Alhamdulillah lisan saya masih berdoa. Pak, di luar sana banyak orang sudah, mohon maaf, ekonominya terpuruk, tapi tidak mau berdoa kepada Allah. Gak punya iman. Makanya tadi saya katakan, Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majelis yang terhormat. Gimana gak terhormat? Ini majelis malaikat semua yang dicari adalah majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita berada di situ kita harus merasa terhormat. Sudah hilang semua titel dan pangkat kalau sudah masuk ke majelis ilmu itu. Semua adalah hambanya Allah. Jadi seorang nabi itu harus orang merdeka. Kenapa? Dan harus yang paling tampan. Itu nanti akan kita bahas secara detail. Saya singkat saja. Karena nggak mungkin nabi itu lebih jelek dari orang yang dia panggil. Anda tahu nggak Abu Lahab? Anda kalau saya sebut nama Abu Lahab, yang di pikiran Anda apa kira-kira Pak? Mukanya hitam, merah, ngeselin gitu kan? Lahab itu artinya menyala Pak. Abu Lahab itu mukanya bercahaya. Jangan bayangkan Abu Lahab itu jelek. Abu Lahab itu ganteng Pak. Nah kalau kita lihat dulu ada orang ngaku nabi namanya Ahmad Musadek. Nah orang yang belajar akidah ini kan tahu gitu. Saya dengan Ahmad Musadek masih ganteng saya bukan nabi, masa kamu nabi? Kayak begitu kan? Ya kan? Ahmad Musadek, saya sama kamu ganteng mana gitu kan? Ganteng saya kan? Alhamdulillah ganteng saya. Saya bukan nabi, masa kamu nabi? Saya nggak mau punya nabi lebih jelek dari saya. Ngapain Pak punya nabi lebih jelek dari kita? Makanya Nabi Muhammad itu, aduh, udahlah. Bapak bayangkan sajalah, Sayyidina Umar itu 2,8 meter Pak tingginya. Umar bin Khattab itu 2,8 meter tingginya. Dan Nabi itu kalau jalan sama Sayyidina Umar gak bakal dibilang pendek. Kita punya artis Ucok Baba, seandainya dia diizinkan Allah ketemu sama Nabi pada zaman sahabat Nabi, itu gak bakal kelihatan pendek. Ini mukjizatnya Nabi. Orang yang pendek jalan sama Nabi gak bakal dibilang pendek, orang yang jangkung gak bakal dibilang jangkung. Ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi itu harus yang paling tampan, harus yang paling indah. Khairi man qad wahada, yang terbaik, yang bertauhid. Ya. Kemudian bait keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi, beserta keluarganya. Alihi. Keluarga ini begini Pak, ada keluarga dalam makna khusus, ada keluarga dalam makna umum. Keluarga dalam makna khusus, yang dimaksud Ahlul Bait Nabi, itu adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, fi maqami zakah. Artinya keturunan Nabi yang ada sekarang itu, kalau dia terbukti keturunan Nabi, tidak boleh menerima zakat. Dulu Sayyidina Hasan lagi jalan, terus ada kurma jatuh, beliau mau makan, disuruh buang sama Nabi. Ini bukan buat kamu, ini barang sedekah wakaf, ya. Kamu nggak boleh makan dari sini. Gitu.
Meskipun ada ulama sekarang yang memperbolehkan kalau catatan ahlul baitnya miskin. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keturunannya itu ahlul bait. Secara umum itu ya termasuk istri-istri Nabi dan juga termasuk mertua serta ipar Nabi. Kan ada aliran Syiah namanya itu. Aliran yang kalau di Indonesia saya kira nggak serampangan lah. Tapi mereka sebenarnya benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar gitu. Mungkin kalau bilang nggak benci hanya pura-pura saja gitu. Karena kalau orang Syiah itu tidak membenci Abu Bakar dan Umar, ya bukan orang Syiah namanya, titik gitu aja. Jadi kebencian itu merupakan DNA orang Syiah. Jadi itu nggak bisa dipungkiri gitu. Dia harus benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau dibilang saya nggak benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, terus menurut kamu, oh nggak ada masalah, ya udah kamu jadi ahlu sunnah aja, pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Ini panjang kalau saya ceritakan sejarah Pak, tapi nantilah mungkin pada saatnya gitu. Jadi wa alihi wa sahbihi. Nah ada alihi ini maksudnya adalah setiap orang beriman yang bertakwa. Alu Muhammad kullu taqi. Keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang bertakwa. Gitu. Jadi termasuk keluarga Nabi Muhammad ya orang-orang Bintaro yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman. Wa sahbihi dan sahabatnya. Kalau definisi sahabat, setiap orang yang berjumpa Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Berjumpa definisinya bukan melihat, karena ada Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Jadi bukan melihat Nabi, tapi bersama Nabi. Bukan cukup sezaman dengan Nabi, tapi berjumpa dengan Nabi. Ya begini Pak, saya kasih permisalan. Ada orang sektor 5 tinggalnya di depan Masjid An-Nasr. Saya ngajar setiap Sabtu keberapa nih? Sabtu ketiga ya? Oke. Tapi seumur hidup Sabtu ketiga, tuh orang nggak pernah datang ke sini belajar sama kita. Apakah dia masuk ke dalam sahabat saya? Nggak. Padahal sezaman, padahal semasa gitu. Jadi ada orang-orang yang memang sezaman dan semasa dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Meskipun kadang sudah effort berusaha. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau itu berusaha ketemu Nabi, Nabinya sedang nggak ada. Ketemu sama Siti Aisyah aja. Balik lagi beliau itu. Padahal sezaman dengan Nabi, pengen ketemu Nabi, nggak bisa ketemu Nabi. Makanya statusnya bukan sahabat Nabi. Meskipun secara kualitas seperti sahabat Nabi, karena Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diminta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni atas perintah Nabi. Kalau kamu ketemu dia minta doa. Dia orang langit bukan orang bumi. Mikul lembu. Naik turun supaya bisa mikul ibunya pergi haji. Luar biasa. Ya. Dia berdoa minta penyakitnya itu dihilangkan kecuali satu di bawah ketiaknya. Supaya apa? Mengingatkan kalau dia ini manusia yang tidak sempurna. Makanya kalau ada penyakit ya itu Allah sedang bertajalli dengan sifat jalal, dan di balik jalalnya Allah itu ada rahmat. Kenapa? Karena setiap penyakit itu kita tergugur dosanya itu. Terkena duri tergugur dosanya, dihina orang gugur dosanya, dijelekin orang gugur dosanya. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Nah, siapapun yang mengikuti mereka. Jadi wa man tabi' ini siapa? Orang-orang yang mengikuti jalan hidup Nabi, keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis, berpegang teguh kepada keluarga dan sahabat Nabi, tidak dipisah-pisah. Nah, mereka yang nanti kita kenal dengan imam 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa kok cuma 4 bib? Dulu ada 90 bapak-bapak. Dulu ada 90. Sekarang kemana bib? Yang 86, 4 masih ada, cuman kita meragukan kesahihan nisbat itu, termasuk mazhab Syiah. Itu kita tidak boleh ambil. Tidak boleh dijadikan rujukan. Karena yang 4 ini istimewa, satu, nyambung. Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, Syafi'i belajar kepada Malik. Imam Syafi'i juga belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan, Muhammad bin Al-Hasan belajar kepada Abu Hanifah. Sanadnya nyambung.
2, muridnya banyak, mayoritas di seluruh dunia. 3, kitabnya ada, kitabnya jelas, dipelajari, diperbaharui. Dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang orang nulis kitab mulu Pak, masih sama aja isinya, wudu. Cuman komentarnya beda. Kenapa? Karena banyak kasus yang berbeda-beda. Contoh, tinta pemilu dibahas nggak di zaman Imam Syafi'i? Nggak kan? Ini kan fenomena baru nih. Nah, ulama zaman sekarang dibahas nih tinta pemilu ini. Apakah masih boleh pakai wudu dan lain sebagainya? Tuh. Kemudian mereka berakidah yang benar. Mereka yang sepanjang zaman dikenal dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Jadi jangan bertaklid kecuali kepada imam 4 mazhab. Dan yang perlu saya garis bawahi secara ringkas Pak, kalau dalam akidah Bapak tidak boleh ikut-ikutan. Ya, saya akidahnya Asy'ari, tapi bukan artinya saya membebek kepada beliau. Saya mempelajari dan meyakini sendiri, tapi beradablah kita dan beretika menisbatkan diri kita kepada kaum Asy'ari itu. Karena Nabi saja memuji ya, hum minni wa ana minhum, hadis Bukhari. Kaum Asy'ari dari saya dan saya dari Asy'ari. Dipuji karena baca Qur'annya bagus di malam hari, dipuji karena kalau lagi pailit, paceklik semuanya makanan dikumpulkan sama mereka di satu kain dibagi rata. Orang-orang yang enggak takut perang, orang-orang yang pintar berkuda dan sebagainya, bagus ya, orang-orang bagus. Tapi kalau dalam masalah fikih Pak, Bapak cukup ngomong begini selesai. Kenapa kamu kunut? Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah, selesai. Kalau dibilang Imam Syafi'i kan manusia, apalagi kamu, gitu jawabannya. Jangan bilang ini hadis dhaif gitu. Kayak Imam Syafi'i nggak paham aja gitu. Ini kalau diteliti panjang, akhirnya orang jadi pada ribut masalah doa kunut, bukannya sholat malah ribut. Kenapa? Karena sudah keluar daripada 4 mazhab itu, merasa bisa memilih sendiri. Bib, tapi boleh nggak kalau saya loncat-loncat gitu? Dalam masalah ini saya ngambil mazhab ini, oke. Kalau saya mau jujur, ada ulama yang bolehkan, seperti pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau agak renggang dalam masalah ini, agak nyantai. Jadi nggak mesti kita iltizam langsung dengan mazhab Syafi'i, saklek gitu, nggak. Bisa kita dalam beberapa masalah kita mengikuti mazhab yang lain tuh nggak apa-apa. Ya, meskipun ada mekanisme lain yang lebih saklek. Jangan pindah kalau tidak darurat. Jangan pindah kecuali menggunakan syarat imam mazhab yang pindah. Contoh yang paling sederhana lah, bayar zakat fitri pakai duit. Kita kunut mazhab Syafi'i, bingung mau bayar pakai duit, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat mazhab Syafi'i boleh kita taklid mazhab Abu Hanifah yang memperbolehkan kita membayar pakai duit. Tapi takarannya harus diikuti Abu Hanifah, jangan 2,5 liter, tapi 3,8 liter. Karena takaran sudah beda. Atau pada saat kita tawaf di bulan suci Ramadan Pak, bayangin Pak, ya Allah, itu kalau sudah masuk kentut sudah jaminan nggak bakal bisa keluar. Apalagi kepegang sama lawan jenis rasanya. Ya bilang saya ikut mazhab Hanafi, boleh taklidnya belakangan. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi agak renggang Mbah Hasyim itu, orangnya agak renggang. Dalam masalah fikih udah tinggal ngomong gitu aja Pak. Kenapa kamu nggak kunut? Saya ngikut Imam Ahmad, selesai. Jangan lantas mengatakan ini bid'ah, yang kunut subuh bid'ah. Nah ini orang nggak paham. Begini Pak, kita ini diajarkan untuk menjalankan mazhab sesuai dengan mayoritas sebuah daerah. Contoh waktu Anda ke Turki, di sini saya yakin banyak yang sudah ke Turki. Kira-kira ketika sholat jamaah pakai amin atau enggak itu? Dikencengin nggak aminnya? Nggak ada. Kalau ente, waktu saya ke Cina juga begitu. Ke suku Uighur kemarin, sholat subuh di Masjid Itkah tuh. Umur 570 tahun itu masjid. Nggak ada yang amin. Kenapa? Mazhab Hanafi tidak menyunahkan kita mengencangkan bacaan amin. Pemilu juga sudah selesai kan. Jadi bacaan aminnya jangan dikencangkan di masjid. Gara-gara itu juga itu, ya. Sudah, saya tidak mau bahas itu ya. Entah di sini amin atau oke gas, itu urusan masing-masing lah ya. Ya, jangan-jangan banyak oke gas juga di sini ya. Iya. Oh iya. Nah, begitu. Jadi
Oh ya, saya di Indonesia. Ya pakailah mazhab Syafi'i, jangan kita. Dan dulu ada ulama besar namanya Imam Abu Ya'la. Ya. Ini agak bermasalah dalam masalah akidah, tapi ikhtiarat fikihnya dipakai lah. Ini alim luar biasa. Ada orang nanya, saya mau belajar sama Anda, boleh nggak? Kamu mau belajar apa? Mazhab Hambali. Kenapa belajar mazhab Hambali? Saya cinta sama Anda. Terus di kampung kamu apa? Mazhab Syafi'i. Jangan, katanya. Kamu belajar aja mazhab Syafi'i supaya nanti kamu bisa pulang kampung manfaat kamu. Yang terjadi kebalik, Pak. Orang mazhab di luar negeri dibawa ke sini, berantem. Imamnya bid'ah, kunut. Waduh. Repot kan? Masalah tahlilan, bacaan Quran nggak sampai. Nah, ini juga nggak legowo akhirnya. Padahal ada imam yang mengatakan bacaan Quran itu sampai, namanya Imam Ahmad. Gitu. Imam Nawawi juga mengatakan dengan catatan syarat Allahumma ausil thawama Qur'ana bil Qur'an azim. Ya Allah sampaikan, kita ucapkan itu. Bahkan kemarin saya ngajar di daerah Pulau Gebang, Pak. Ada ibu-ibu curhat gitu, Bib, di kampung saya di Malang. Itu orang kalau yasinan tahlilan datang 3 orang, semua kopinya ditendang-tendangin. Katanya bid'ah, syirik. Nah, ini kenapa sih terjadi begini ya? Jalurnya nggak jelas dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tanya, kamu ngaji sama siapa? Gitu aja selesai. Oke, kamu nendang ini, enggak, kamu ngaji sama siapa? Gurumu siapa? Benar dia. Gurumu siapa? Udah gitu aja. Nyambung nggak jalurnya sampai Nabi Muhammad? Itu selesai, Pak. Sebenarnya perdebatan itu selesai. Cukup kita nanyakan gurunya siapa. Gak usah banyak berdebat. Man syekhuk. Siapa guru? Bisa bertanggung jawab nggak gitu? Kalau kita bisa. Kenapa? Percayalah, Pak. 4 mazhab ini dipeluk oleh semua ahli tafsir, ahli hadis, ahli ilmu kalam, ahli ilmu nahu, ahli ilmu qiraat, ilmu tajwid. Itu bermadhab 4 ini. Jadi sudah tidak bisa sebuah aksioma, Pak. Ibaratnya ini, 2019 presidennya Joko Widodo. Kira-kira ada nggak orang bisa menyangkal itu? Nggak bisa. Nah, sama orang menyangkal 4 mazhab itu sama dengan orang menyangkal Pak Jokowi presiden 2019. Ada yang bisa menyangkal Pak Soeharto jadi presiden? Menyangkal ulama 4 mazhab sama dengan menyangkal Pak Soeharto jadi presiden. Pernah jadi presiden. Aksiom. Seru ya, Pak. Tapi waktu juga yang misalkan kita. Katanya jangan sering-sering biar kangen gitu ya. Ya, semoga Bapak sehat, panjang umur, berkah rezekinya. Ya, semoga urusan pemilu ini saya cuma minta satu aja kepada Allah. Ya Allah, jangan ada kecurangan itu aja. Ya, siapapun yang menang asal nggak curang aja lah. Mau Oke Gas yang menang, mau Ganjar Mahfud yang menang, mau Anies Mohaimin, terserah, yang penting jangan ada kecurangan. Insyaallah semoga pemilu ini berjalan lancar. Kita doakan jangan ada kerusuhan, jangan ada satupun darah yang tumpah. Dan kita doakan semoga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tutup dengan baca hamdalah, sholawat dan doa kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hanya kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.